Nama saya Jimmy dari Pers News, Jakarta. Ikatan Notaris Indonesia Pusat adakan press conference sehubungan dengan kasus yang viral saat ini tentang mafia tanah yang dilaksanakan Sekretariat PP ini singkatan dari Ikatan Notaris Indonesia yang bertempat di Jalan Minangkabau Timur nomor 1 atau Jalan Padang Panjang nomor 1, Pasar Manggis, Jakarta Selatan pada hari Minggu 21 November tahun 2021. Yualita Widya dari SA MKN selaku Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Pusat menjelaskan bahwa semua notaris di Indonesia itu tergabung di dalam sebuah wadah yang dinamakan Ikatan Notaris Indonesia. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris harus berlandaskan Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Sumpah Jabatan Notaris. Yualita menegaskan sebagai sebuah organisasi besar, notaris PP ini mencatat ada sekitar 20.000 anggota yang terdaftar, sehingga jika ada anggota notaris yang melakukan kesalahan tidak seharusnya disamakan. Untuk itu, kami menghargai semua proses hukum yang berlaku bagi anggota notaris yang melakukan kesalahan, tetapi kita juga harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah bagi notaris yang melakukan tugas jabatannya sehingga terjerat masalah hukum, ujarnya saat menggelar konferensi pers terkait dugaan mafia tanah pada hari Minggu 21 November 2021. Sekretaris Umum ini, Tri Firdaus Akbarsyah, mengatakan bahwa kalau ada notaris dalam kasus mafia tanah, itu merupakan perbuatan pribadi. Untuk itu, tidak dapat dikaitkan dengan ini sebagai organisasi. Kalau ada notaris terlibat kasus mafia tanah juga nggak bisa dijustifikasi kalau lembaga yang menaungi notaris merupakan komplotan mafia tanah, ujar Tri. Lebih lanjut dikatakan Tri, mafia tanah merupakan tindak kejahatan yang terorganisir melakukan perbuatannya menyimpang dari peraturan. Hal tersebut tentu berbeda dengan notaris yang melakukan tugas dan jabatannya sesuai norma atau UU Jabatan Notaris dan KUHP, Kitab Hukum KUHP. Jika terjadi dan itu ada, maka itu oknum, nggak bisa kita ngomong lembaganya. Oknum ini akan mendapatkan sanksi dan kita menghormati proses hukum, ujarnya. Dijelaskannya, setiap notaris yang melakukan tindak pidana tidak hanya mendapatkan sanksi pidana saja, akan tetapi diberikan juga sanksi pemberhentian sebagai anggota ini. Kami sering memberhentikan notaris karena pelanggaran jabatannya. Jadi, bahwa kita organisasi ini melakukan bentuk pembinaan, termasuk pemberian sanksi jika ada pelanggaran, jelasnya. Agung Iriantoro, selaku Kabid Perlindungan Anggota PP ini, menyerukan kepada khalayak masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih notaris, agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban. Sebaiknya saat berurusan dengan notaris, lebih teliti apakah benar yang berhadapan dengannya itu betul-betul notaris atau hanya sebatas staf notaris. Bahkan tidak menutup kemungkinan hanya perantara, katanya. Dalam pemberian sanksi terhadap notaris jika melakukan kesalahan, Agung Irianto menjelaskan semua itu ada mekanismenya, di mana yang bersangkutan harus disidangkan oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah. Kalau yang sedang terjadi saat ini ada di wilayah misal Jakarta, berarti yang bersangkutan harus dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI Jakarta. Lalu nanti akan disidangkan sampai apakah dia terbukti bersalah atau tidak. Jika notaris itu dinyatakan bersalah di dalam sidang Majelis Pengawas Notaris, maka pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia akan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya. Sanksi berikutnya juga bisa melalui keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap inkrach. Jika di dalam putusan notaris tersebut memang bersalah, maka bisa dikenai sanksi berupaya pemberhentian dari organisasi notaris, jelasnya. Sekian berita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Stay tuned on this channel. Pers News. Thank you.